Kalau PT senior kita lebih ini komisarisnya anak saya, namanya Wan Sudirman. Nomor kontaknya ada juga. Ya, kontaknya ada ya. Iya, nomor kontaknya ada. Nah, terus saya sebagai bapaknya, bapak Wayan Sudirman itu untuk mendorong supaya anak-anak itu semangat, dan samping itu ini kan untuk masa depan nih, ya nggak mungkin lah saya sebagai orang tua bisa untuk melanjutkan usaha ini. Nah, ini kan seperti anak saya itu kan belum ngerti nih usahanya untuk ke depan. Anak-anak sekarang ini Pak, saya juga bukannya saya nyebut anak orang lain, bukan ya, ini anak saya sendiri, ngurus yang ada aja lagi susah Pak, apalagi ngurus yang tidak ada supaya ada. Ini anak saya sendiri loh, saya tidak menunggu dengan anak-anak yang lain. Jadi makanya saya ambisi sekarang ini, itu kan sudah saya terangkan tadi, anak saya 3, laki-laki 2, perempuan 1. Cucu saya sekarang 8 Pak. Nah ini sudah hampir 9-10 nih kayaknya. Jadi bagaimana cara saya ke depannya supaya anak saya juga satu bisa yang melanjutkan usaha saya ini, pertama sawit dan pinang. Ya, sawit ini mungkin saya tetap sambil sini untuk penanaman sawit karena kosnya terlalu besar. Nah, jadi kalau pinang kan kosnya tidak begitu besar Pak. Ini Pak, untuk pembelian tuh bisa di PT SKL ini atau? Oh bisa. Begini Pak, saya ngajak kawan-kawan nanam pinang itu bukannya dalam arti saya itu harus dia beli bibit satu, bukan Pak. Silakan mau nyari bibit sendiri di Jambi atau di Tunggal, silakan. Mau dia bibit dari saya, dari PT Sinar Logistik, saya juga siap. Caranya mendapatkan bibit itu begini Pak. Kalau dia lepas, tidak mengikat, dalam arti tidak mengikat itu tidak terikat ya, itu harganya 15.000 per pulbe siap tanam ya. Tidak mengikat, silakan kalau hasil nanti dijual sama siapa saja boleh. Tidak mengikat itu cash Pak ya? Ya cash itu tidak mengikat. Silakan mau jual ke perusahaan PT Sinar Logistik, terima kasih, tidak ada jadi masalah, kita mengikat. Itu harga 11.000, harga 11.000 itu tetap kita mengikat. Ikatnya gini, itu dia tidak ada ngutang harga 11.000, cuman kita buatin kontrak kerjasama itu apa tuh, perjanjian ke notaris. Notaris itu saya yang bayar, dari pihak yang menanam itu satu megang, dari pihak PT SKL satu megang. Biar ada pegangan maksudnya. Terus itu harga 11.000. Nah terus harga 15.000 dibayar BP 8.000, sisanya dibayar setelah panen 5 tahun yang akan datang, baru kita ada hitungan. Itu dibayar 36 bulan, sisanya tidak boleh dibayar. Sisanya berarti 7.000 per polybag ya. Itu dibayar 36 bulan, bagi aja 36 bulan. Itu di BP 8.000, dan bibit itu untuk di Kalimantan Tengah ini dia terima di tempat kita yang ngantar Kalimantan Tengah. Terus Kalimantan Tengah. Dan sistem ini nih Pak, untuk provinsi mana aja Pak yang Bapak tangani? Kita 5 provinsi Pak. 1 Sumatera Selatan. Nah, kita juga ngantar dengan tempat kedua Bali. Kita juga ngantar. Bali. Nah, itu terus NTB. Saya juga ngantar. Juga Kalimantan Tengah. Saya juga ngantar. Kalimantan Selatan sebagian saya ngantar, sebagian dia ngambil sendiri.
Berarti PT SKL hanya mengakomodir 5 provinsi Ya, ya, itu sementara ini Pak ya. Ya, selain kalau lain dari itu salah satu mampu Pak. Banyak yang ini yang dari Papua, Sulawesi, ada juga yang dari Jakarta, Pak siapa namanya itu yang dari Jakarta di Muslim di Bogor katanya ada lahan 450 hektar, ada juga di Lampung, saya belum sanggup. Nah ini yang sudah saya jalani mudah-mudahan. Soalnya kenapa bibit bisa-bisa aja nanti setelah hasil dapat tidak ini. Kalau dia hasil banyak dia terima di tempat saya atau di pabrik saya nanti oke kan. Untuk bibit pinang hasil buah pinang Betara ini ke depan Pak, marketnya jelas Pak ya. Jelas, Pak ya. jelas lah. Oh. Kalau nggak jelas nggak mungkin lah saya berapa dana sampai jual gedung walet. Waduh. Iya, gedung walet saya di Jambi dijual gara-gara bibit ini gedung. Sawit saya nggak pokok 2 tahun itu gara-gara bibit ini Pak. Nah, masa itu juga sudah hasil saya mau ini kan? Iya. Kan nggak mungkin lah kalau memang nggak jelas kan gitu kan saya. Pak, siapa nggak mau duit? Duit semua itu Pak. Kalau berbuat itu ya. Kalau untuk kemitraan Pak minimal berapa Pak? 1.000 Pak. 1.000 batang Pak ya. 1.000 kita bikinkan ini apa itu surat perjanjian Bernotaris yang dimana seperti Bapak sampaikan tadi Pak ya, ya. semuanya pembiayaan untuk notaris PT SKL Iya, yang iya. membiayainya Pak ya. Iya. Kemudian untuk ini pembayaran kemitraannya selama 36 bulan dari Tapi kontrak kerjanya kontrak 20 tahun Pak. Pembayaran sisa Pak. Iya, Pembayaran pembayaran sisa 36 bulan. Pembayaran sisa 36 bulan. Kemarin waktu apa itu kan sudah bentuk organisasi kemarin itu kan Pak ya. Nah itu kontraknya itu tidak ada Pak, cuman kontraknya 36 bulan. Jadi kata Pak Wan Swasta setelah 6 bulan dan 36 bulan itu selesai, nggak ada urusan. Itu tidak seperti itu, saya kan selama-lamanya Pak. Yang jelas Jadi saya ambil kesimpulan saya kontrak 20 tahun. yang jelas PT SKL siap membeli hasil buah pinang masak Ya, kering, basah dan kering basah dan kering. dengan mengikuti Harga pasaran. Pak ya. Ya. Dan kemudian pembayaran sisa itu selama 36 bulan Pak ya. Ya. Kemudian pembelian hasil buah selama-lamanya. Kalau Selama-lamanya. bisa dikontrak itu selama-lamanya Pak ya. Kalau saya bilang itu, Cuma ada ringnya Pak ya. siapa yang nggak mau uang Pak? Iya, Semua iya. mau uang, itu kan duit semua. Kita sedangkan ini merintis setengah mati, masa orang dikasih beli? Nggak ada. Dan dilakukan pemotongan itu di umur hasil buah 5 tahun. 5 tahun Pak ya. Berarti apabila di dalam umur 4 tahun itu yang sudah menghasilkan buah itu Pak sudah masak, belum dilakukan pemotongan Pak ya. Berarti di umur 5 tahun. Sebelum 5 tahun belum. Berarti belum merata Pak pertumbuhannya Pak ya. Ya. Karena kalau umur 5 tahun itu berarti sudah semua rata Iya. pertumbuhannya. Baru dilakukan pemotongan. Nggak apa-apa nih Kak. Silakan Pak, silakan, Pak. Nggak apa-apa, Santai, Pak. nggak apa-apa. Nah, Nggak apa-apa. Iya. Selama 36 bulan itu untuk cicilan. Kita Kemudian- merintis setengah mati, lalu kita stop beli kan. Jadilah nambahnya dikasih 500 per kilo kali ribuan ton kan lumayan Pak. Berarti kalau 1000 batang untuk 1 hektar seperti Bapak sampaikan tadi, jarak tanam 3 kali 3 meter dengan harga saat ini di tahun 2021 ini masih harga 3.000 ya Pak ya per kilo ya. Sebenarnya kalau ditungkatin lebih Pak. Ya. Kalau Berarti Pinang ambil Utara ringnya aja. lebih, soalnya kalau dia Pinang Koto Pak lebih dari 20.000. Kalau kita beli 3.000, kalau Pinang Koto kan 51 kilo, taruh 51 kilo aja Pak. Berarti kita 3 kali ambil 5 itu berapa? berarti 5.000 Pak ya 1 Ya. kilonya. Ya, enggak, kita lihat, kita kalkulasikan nanti Pak. Kita kalkulasikan nanti, dia kan 51 kilo, contoh nih, banyak kita jual 20.000, ya kan? Kilonya. 1 kilonya 20.000 tuh kalau dia 3 apa tuh 3.000 kali 5 berapa? Ya 15. Nah 15.000.
masih 5.000 tuh kan. Ya. Jadi upah nyicilnya 2.000 rupiah, kan masih dapat 3.000 rupiah. Berarti kan Itu kan kesimpulannya kalau dia terima itu kan 5 kilo tuh kan, masih dapat duit. 3.000 Kalau banyak duit di Batara sekarang 37 Pak. 37. Salah 27.000. 1 kilo Pak ya. Iya. Kering. Ya kering yang bilang Kalau basah, kotok. basah. Kurang kotok. Ya, kalau basah Pak. Kalau basah BST sekarang itu 10.000 lebih. BST. Ambil aja Pak ya. 1.000. Dari ini Pak, dari BST itu kering itu sudah 20%. 20% kadar Sisanya air. itu 20% yang masih. Kita Karena tinggal ngalihkan. dalam 1 hektar itu Pak menghasilkan, ambil 1 kilo aja Pak ya, 1 Hmm. batang ya, kalikan BST, basah total. Ambil kita contoh harga yang saat ini berapa Pak BST Pak? 3.000 ya. Kalau BST itu basah itu ya kalau saat ini, nah belum ini kan, belum. Ambil kita harga 4.000 dulu Pak ya. Ambil harga Ya 4.000. sekarang satu contoh, banyak pinang itu harganya 20.000 atau 25.000 kan. Nah 25.000 itu kalau BST berapa kita beli, kita tinggal pastikan ini susunya 20% Pak. Nah, seandainya ada petani yang ingin menjual BST basah total, nah kita kasih mengikuti harga pasar. Apabila harga pasar di saat ini 4.000, ada petani yang menanam 1 hektarnya 1.000 batang, kita ambil 1 kilo aja 1 batang, berarti kan 1 ton ya Pak, 100 kilo. Iya. 100 kilo, berarti kita kalikan 4.000 rupiah dan menghasilkan 4 juta dia dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan ya Pak ya, setiap panennya. Itu apa tuh? Pinang apa tuh? Pinang Betara Pak, Yang kering apa basah? BST Pak, kita ambil BST. Yang best itu begini Pak, begitu dikait itu pinang gondongan namanya. Gelondongan. Oke, udah gitu baru dipecah, 1 hari dijemur, 1 hari dijemur ya, dicukil, langsung dijual, itu namanya BST. BST. Nah dari situlah susunya 30%. Dari itu berat Pak ya. Tinggal kalkulasikan aja. Ya. Kalkulasikan itu dapat ini harga berapa kita jual, hanya 20.000, hanya kita berapa kita ini. 20.000 1 kilo, Iya. kita kalikan 1 hektar 1.000 batang, berarti 20 juta Pak, 1 ton kan. Ada yang panen lebih dari 20 juta per ekor di sana Pak. Per berapa bulan itu Pak? Itu tapi 3 minggu Pak jam Per panennya. 3 minggu Pak. Ya, 3 minggu. Per 3 minggu 20, anggap 20 juta. Tapi 3 minggu itu Pak bukan semua dipanen itu, kadang-kadang Bergantian. ada yang kayak seperti sawit itu kan mungkin ya. Iya, Ada yang iya. mangkal. Ada yang ini bisa dipanen, itu bisa dipanen, dan ini belum lah itu. Jadi ada yang masak, ada yang mungkin lah itu. Soalnya kan belum pengalaman. Iya. Memang untuk wilayah Kalimantan Tengah terutama itu belum ada yang panen, masih mulai menanam. Belum. Keren itu bisnis penanaman pinang untuk yang milenial. Pokoknya kalau saya lihat ini nggak usah banyak-banyak lah, 2 hektar aja sudah. Tapi kalau pemula Pak mungkin cukup hektar aja. Ya kalau kita ini walaupun ya nggak usah seter di pekarangan itu dulu Ya, jangan minta pekarangan, Pak, ya. sedikit 10 biji 20 biji, nanti kalau sudah bagus baru kita lanjutkan kan gitu. Nggak harus sekaligus banyak. Indahnya dapat, profitnya dapat Pak ya. Iya. Indahnya dapat, ya, kemudian hasilnya pun ada. gitu. Tangannya nggak lama. Ya 3 Perawatan. tahun kalau diperawatannya bagus 3 tahun 3 tahun setengah sudah berubah. Perawatan tidak begitu rumit Ya begitu. seperti tanaman yang lain. Nah seperti Bapak lihat tadi kenal saya, kalau memang itu orang yang punya tuh orang ulet dan ya wah, bagus. Kita saya apa? Sekali-kali cuman kan lihat. Jadi ini pabrik ini rencana saya bangun kurang lebih sekitar mungkin 2 tahun sudah mulai besok. Oh ada rencana pabrik di sini Pak? Iya Pak. Iya. Untuk Jadi Kalteng nggak perlu bingung Nah, menjual kemana pokoknya marketnya, udah jelas. Itu
Pak Notaris, siapa yang mau dikebut Iya. orang Pak? Kita bilang, Fotonya sudah besar. Kabar bagus ini, kabar bagus. siapa Nah, yang mau ini. dikebut orang Pak? Ini kabar Kan bagus ini. main itu. Ya, Terus taruhannya keluarga kita lagi, Iya. anak kita lagi. Gila. Iya, teman-teman petani milenial yang ingin bertanam pinang betara, ayo. Kita akan segera dibangun pabriknya. Oh pasti Pak. Jadi tidak perlu parkir. Jangan. Pinangnya akan ada yang nanti ada yang Pinang betara terutama. Pinang betara. Bukan saya aja yang beli banyak. Nanti kalau sudah jadi hutan pinang itu banyak Pak yang mau beli. Itu makanya saya pikirkan kalau dari itu jangan sampai biar pun jelas lain gitu. karena juga masih dibutuhkan sangat banyak sekali. Banyak. Saya ada lihat Pak, ini fungsi manfaat pinang betara. Saya lihat itu untuk ini apa? Kosmetik, kemudian salah satu bahan baku perekat cat, kemudian lagi perekat batik, makanan tambahan, kemudian ada berupa permen juga. Itu banyak lagi Pak yang di Minum-minuman itu ya minuman, Itu. makanan, minuman itu bahan bakunya banyak menggunakan pinang yang dimana saya lihat itu Pak literaturnya di YouTube pinang itu banyak jenisnya, tetapi mereka lebih suka dengan jenis pinang yang dari betara. Tanaman pinang yang jenisnya dari betara, Ini sehingga disebut viralnya. namanya pinang betara Pak ya. dari viralnya sekarang tuh pinang betara Pak. Ah, Yang ketemu dulu. Jadi kan orang luar aja yang nyari pinang betara. Apalagi kalau dia pinang foto tuh, waduh mau coba. Yang terbaru juga baru disosialisasikan di daerah Bali kayak yang baru-baru ini. Ya, sudah jalan tuh. Jalan Ada gelombang ketiga sudah di Bali. Oh iya. Pertama berapa sedikit, kedua lumayan, kedua 68.000 Pak. Pertama 15.000 kalau salah, kedua 68.000, ketiga 142.000. untuk Pulau Bali, Jembrana, Kabupaten Provinsi Jembrana. Bali, Kabupaten Jembrana Pak ya. Kabupaten Bali, Provinsi Bali, Kabupaten Jembrana terutama untuk penanaman pinang betaranya yang sudah dilaksanakan di sana. Semua sudah jalan di Bali. Itu baru yang di Bali itu. Yang ini yang pertama malahan di NTB Pak. NTB, Di Lunyu. Daerah. Lunyu namanya. Desa Sukamaju, Kecamatan Lunyu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi gitu. Untuk di Kalteng sendiri Pak, sebelah selain di Kecamatan Menurun Kabupaten Menurun sendiri ya, kita juga ada bisa juga Pak ya. Di sini kalau nggak salah 13 kabupaten, Kota ya Pak. satu kota. Itu kayaknya sudah semua ya. Cuma sedikit tak banyak. Sampit Pak ya. Kalau Sampit sudah. Kalanbun, Malambun bukan Lamandau. Lamando itu. Oh, Lamandau yang Semua yang sering ini ngirim pinang lokal pun Lamandau paling kuat ya. Lamando. Dan mereka juga nanam pinang betara juga saya lihat Pak ya. Iya, 80 Lamando itu 80.000 lebih. Kabupaten Pulang Pisau itu kalau nggak salah saya lihat itu ada 92.000 Pak ya. Ya 92.000 Iya. Di batang. ya Batang. Kalau untuk di daerah Kapuas itu lumayan tuh banyak tuh. Sekarang ya banyak. Kemudian udah banyak tuh. Ini kan Berarti untuk wilayah Kalimantan Tengah ini Pak hampir merata untuk penanaman iya, pinang tapi betara. dikit-dikit. Tapi tidak cukup besar. Kita Perkenalan. kenalan dulu, kita buktikan dulu. Namun itu nanti berubah nanti Berarti tanaman pinang ini Pak bisa untuk pagar, bisa untuk batas tanah, yang dimana menghasilkan sebuah profit dan perawatan yang tidak perlu Untuk begitu pinangnya besar. untuk pengujiannya bagus Hmm. dan hasil. Untuk memperkuat
daerah tebing karena dia memiliki akar keras kayak seperti kelapa, Dia kan akarnya akar serabut. kelapa sawit. Itu sudah mulai Mudah-mudahan tanah yang teman-teman- longsor itu kan ada tanah longsor itu ditanami itu kan jadi longsor. Iya, untuk mempertahankan supaya tidak apabila ditata rapi itu bisa jadi salah satu destinasi wisata Pinang. Ya. Kasihan petaninya. Sama dengan bibit ini, bibit sawit. Bibit sawit itu banyak yang ada jelas, Pak. Yang penting ya petani menengah ke bawah kan bisa untuk beli bibit, Pak. Yang penting yang bibit murah dibeli-beli. Saya juga Nah. pernah kena coba. Kalau ini Pak, Nah, saya pernah beli bibit sawit ya, saya sedikit ya. Sama bibit sawit. Bibit sawit itu saya beli. Saya kan tidak tahu. Ini bibit dari Malaysia nih Pak Wayan. Satu kotak isinya 250. Harganya berapa tuh? 250.000, 250.000. Saya beli ya, saya kan katanya bibit dari Malaysia. Kita nggak tahu usulnya. Beli bikin bibit. Saya tanam di jalur 3 Selang Bandung itu di bawah kelapa juga. Mungkin ada kurang lebih 20 hektar lebih tanam itu Pak. Tahu saya bibit itu tidak jelas, palsu. Apa yang biar bibit apa itu? Di sini juga ada saya boleh nggak bisa di depan tower tuh. Di depan tower tuh saya beli murah tuh, tidak salah 30 juta, 4 hektar itu cuma dapat cuma 40 pupuknya sudah bagus, jangkut, banyak di sini. Jadi akhirnya saya beli bibit saya sedikit, terus sekarang saya beli bibit di Sriwijaya di Palembang pos 10 itu bibit Sriwijaya itu yang saya tanam sekarang itu Pak. Berarti sawit tetap dirawat sambil mengembalikan modal Pak ya, tetapi tidak melanjutkan penanaman Nggak sawit ada kembali, lagi. cukup memelihara yang ada yang sudah ditanam, kemudian Bapak melanjut kembali untuk menanam pinang betaranya. Kalau pinang ya Prioritas terus, pinang betaranya Pak ya. lagi saya ada tanah, lagi saya bisa beli tanah itu Oke. kalau saya lihat ini Pak, pinang ini di Pulang Pisau, di Kapuas, di Sampit itu yang bagus Pak. Berarti 3 kabupaten. Tanahnya sama dengan Jambi. Itu yang bagus. Jambi yang dimana di Kabupaten Suara Tungkal ya Pak, yang Bapak sampaikan di desa apa Betara Pak ya, Kecamatan Betara. Iya. Nah di situ struktur tanahnya sama gitu Sama, Pak, sama dengan yang dimana nanti menghasilkan pinang yang bagus gitu Pak ya. Iya, itu yang benar. Soalnya kan pinang kan butuh ini, Pak. Air, Butuh kelembapan. kelembapan. Tapi kalau saya di sini, daerah saya sendiri di desa apa itu daerah Rapan ini, daripada saya tanam tanaman yang lain lebih baik tanaman pinang. Sebenarnya kurang begitu cocok di tempat lain ini Pak. Jadi saya padanya, cuman saya punya tanah ini saya tetap tanam. Tetap berusaha. Tetap berusaha. Gitu. Soalnya pinang kalau 1 hektarnya isi 1.100 mati dia separuh masih tidak juga kalah. Itu kan seperti itu. Masih 500 lah, tidak kalah sama saya. Itu sama dia. Jadi untuk kedepannya Luar buahnya ini ya, susah, nggak berat. durinya tidak ada. Resiko untuk pemanenan, resiko mengambil buah dari buah pinang ini tidak begitu membahayakan bagi burung. Cuman pinang ini saudara batang tua itu pada waktu kecilnya Pak. Yang Pada berisiko kecilnya Pak ya. agak berisiko. Tapi kalau dia sudah besar umur 1 tahun aja, udah. Oh iya Pak, Kecil. salah satu bibit indukan yang terbaik, yang bagus, indukan batang itu umur berapa Pak? Umur 20 tahun ke atas Pak. Baru boleh untuk Baru dilakukan penyebaran bibit. Iya.
itu umur 20 tahun ke atas itu aja kita melalui lewat penangkar juga Pak. Seperti Bapak bilang tadi kan pengambilan bibit itu memiliki izin penangkar dari dinas Dinas Pertanian Iya. Kabupaten, dinas pertanian provinsi, dan kementerian yang menyatakan bahwa bibit itu benar-benar layak untuk disebarkan ke Nusantara, yang dimana memiliki hanya 4 penangkar Pak ya tadi Pak ya, yang boleh melakukan penyebaran Iya, bibit, betul. sehingga Indonesia petani ini setahu saya di daerah kecamatan barat itu yang ada nah, kalau itu yang lainnya nggak ada resmi itu Pak. teman-teman petani Pinang Betara Di Betara hati-hati. sendiri aja itu banyak bibit lokal Pak Nah. yang dikembangkan sama orang-orang itu Iya. yang di YouTube itu bukan bibit yang ada sertifikat tuh Pak. Kamu boleh tanya lah, 500 rupiah aja per biji masih ada yang mau jual. Masih mau itu ya. Iya, kalau kita mau kalau Kasihan kan akhirnya Iya, teman-teman jadi buat petani kan, nanti tinggi dengan ukuran 5, 6 meter, 7 meter baru dia berbuah. Nah. Itu kasihan. kalau kita Betara nih enggak tinggi. Ah. Kalau tinggi. Saya lihat di sana tuh 2 meter, 1 meter setengah itu bahkan ada yang 1 meter ada yang Itu yang maksudnya 1 meter, 1 meter. ada lagi Pak. Adalah anunya Pak ya. Kalau dia Apa? bikin bibit gini Pak, Ininya apa? kan Kayatannya itu ya Pak. ini kan bibit nih, bibit tumbuh. Nah, terus ini kan tube. Tumbuhnya itu dibalikkan Pak, ke bawah. Ada yang seperti itu. Tapi saya nggak percaya, tapi orang-orang itu banyak percaya gitu. Itu akan pendek dia berbahaya. Kerdil Pak ya. Kecil. Tapi lama aja tumbuhnya ininya. Pendek aja berbahaya, tapi ini apa tuh? Dibalik Pak ya. Dibalik gitu tunasnya. nah, tunasnya tunas. Bukan ke atas. Kita Anggap ini biji. coba Ini ada tunas diputar balik ini Pak ya. ya, kalau kita nggak tahu, lama nunggunya Pak. Ya udah nggak tahu. Jadi contohnya kita udah berbagi pengalaman, berbagi ilmu, pengetahuan mengenai bagaimana itu Pinang Betara, prospeknya gimana. Untuk selanjutnya nanti mungkin bisa dilihat di deskripsi ya, itu ada nomor Pak. Jadi untuk tanggung jawab tidak bisa dilakukan beliau, dan ini tidak berhenti di sini. Nanti kita akan share terus mengenai Pinang Betara ini agar bisa menjadi suatu pengetahuan buat para petani yang memang memiliki minat untuk menanam dan berbisnis di Pinang Betara. Tentunya kita berharap kita semua bisa sama-sama sukses ke depannya. Dan kita punya mentor di sini Pak Wayan sendiri yang siap membantu kawan-kawan petani. Saya ulangi lagi, kalau kritis benar dan logistik bukan jual bibit, bukan jual bibit, tidak ada bibit. Tapi Nah. siap membeli hasil. Siap membantu kalau banyak dia tidak ada bibit. Nah, itu saya membantu. Kalau banyak dia itu mau nyari bibit tempat lain silakan. Apalagi saya mau jadi bibit, kawan kalau bisa nanti beli itu buat kita siap. Siap mau nampung membeli. Cuman bibitnya ya, yang jelas gitu. Kasihan petaninya nanti. Kasihan betul petaninya. Lama itu Pak, nunggunya 4 Betul, tahun tuh yang betul dia bibit itu Pinang Betara Pak ya. Iya. Tapi banyak bu pertumbuhannya, betara itu Pak, banyak iya. bu betara tidak jelas. enggak jelas. Itu banyak tuh bu, lihat itu banyak yang tidak jelas. Ada juga dia nyari bibit yang bagus gitu kan, tapi kita kan nggak tahu kan. Benar. Kalau enggak, contoh sekarang kita ada di Kalimantan nih. Iya. Jadi orang jual bibit itu di Kecamatan Betara kepada kita. Oke. Nah, udah itu apa tahu kita dengan dia, apakah kita kenal dengan dia, apa benar nggak bibit itu bagus dicarinya apa gimana? Kadang-kadang juga satu dia nih. Ya yang penting bibit kita kan nggak tahu kan. Itu yang Ya, sangat berisiko buat petani Pak ya. susah kan. Akhirnya Kasihan. kasihan menunggunya. Lama. Kalau pinang tetap dia berbuah Pak. Kalau saya lihat pinang itu
ada yang udah berbuah sebuah. Tapi Kan kan kayak sawit ya, target umurnya Pak, target umurnya tapi kan tinggi dia berbuah. makanya tadi kan umur 4 tahun 3 tahun setengah mulai belajar sebagian. Nah ini ada yang di umur 7 tahun baru dia berbuah, berarti kan tinggi sekali. Nah, itu. Berarti kan indukan batang muda Pak ya. Kadang-kadang kalau induk yang muda tuh masih tengah, kadang Iya. udah besar ini. Sama dengan kelapa Pak. Kelapa itu setahu saya kalau buat bibit ya, itu kan nggak ada namanya kelapa unggul itu seperti apa saya belum tahu kelapa unggul. Tapi saya diajarin sama kawan-kawan dari Sulawesi pada umumnya, kawan saya di sana kan banyak orang dari Sulawesi Pak ya. Itu kalau mau cari bibit kawan, cari buah yang lebat umurnya di atas 20 tahun. Nah, dia tuh walaupun kita tidak lihat buah itu lebat, tapi dia kalau dia bulat ya, kalau dia ada dempet di sini sedikit, seperti dia lebat buahnya. Tapi kalau dia tidak ada dempet, tidak ada cekok di sininya, Iya, iya. nah, itu paling buahnya 5, 6, 4 gitu kan. Nah, tapi kalau dia buah lebat itu bisa sampai 15, 20 bisa jadi janjang itu. Janjang itu Pak ya. Ya, itu kelapa itu Pak. Iya, sama dengan itu. Soalnya kan bibit kelapa itu ya sama diambil pinang itu harus dari yang ini buat lipat. Indukan batang tua. Kalau semua dibuat bibit hasil cepat turun ada di sini. Jadi mudah-mudahan hasil bibit yang tidak mau besar lah. Gitu aja. Oke, terima kasih buat kawan-kawan ini. Demikian bincang kita malam ini. Next time kita lanjut kembali dengan dan terima kasih, selamat malam. Nah, ada yang ngalahkan pinang pokoknya. Kalau saya ya, juga orang tanya. Kita yang ngatur kalau saya. Nah, terus kalau murah simpan dulu Pak, kalau mahal baru dijual, karena kan kenapa lagi kita dulu dia kering itu disimpan kalau paling murah harganya. Nah, biasanya kalau murah harga itu Natal, hari Natal, tahun baru, Imlek. Ini ya tahun ini Pak, Imlek ini kan besar kalau yang Natal sama tahun baru itu murah, balik juga murah, kelapa murah semua murah. Nanti kalau sudah habis Imlek di bulan 3 baru harganya lagi naik. Murah disimpan dulu, jangan dijual. Kalau mahal baru dijual. Kalau karet, kalau yang apa tuh sawit, bisa gitu kan?